Ada 9 aneka ragam nama yang dihubungkan dengan Ekaristi atau perayaan Ekaristi yang setiap hari Minggu atau setiap hari kita rayakan. Nama yang pertama itu ada Ekaristi. Disebut Ekaristi karena merupakan ucapan terima kasih, ucapan syukur kepada Allah. Lalu yang kedua disebut perjamuan Tuhan karena ini menyangkut dengan peristiwa di mana Yesus bersama para murid mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum sengsaranya. Yang ketiga disebut sebagai pemecahan roti karena di sini Yesus mencoba mengambil atau mengikuti tradisi Yahudi di mana ada tuan rumah yang memberkati dan membagi-bagikan roti itu. Lalu disebut perhimpunan Ekaristi. Yang keempat disebut perhimpunan Ekaristi karena di dalam perhimpunan itu ada perhimpunan atau persekutuan umat beriman. Di sana gereja dinyatakan secara kelihatan. Lalu yang kelima disebut kemenangan karena di sana kemenangan yang merujuk pada akan sengsara dan kebangkitan Tuhan sendiri. Lalu yang keenam disebut sebagai kurban kudus karena menghadirkan kurban tunggal Kristus dan kita semua di sana turut hadir untuk melihat bagaimana kurban tunggal itu dipersembahkan di atas altar atau kurban. Lalu yang ketujuh disebut sebagai liturgi kudus dan ilahi. Dan ini sebenarnya juga yang khas dalam gereja Katolik Timur, atau dalam gereja Katolik di Timur. Nah, di sana juga melihat bahwa Ekaristi ini menjadi pusat seluruh liturgi gereja dan paling jelas terungkap di dalamnya. Makanya itu disebut sebagai liturgi kudus dan ilahi. Lalu yang kedelapan disebut komuni karena di sana kita punya kesempatan menyambut tubuh dan darah Tuhan dan kita dimampukan secara persekutuan atau komunio ini bersama-sama mensyukuri berkat yang sudah kita terima ini. Lalu yang terakhir atau yang kesembilan disebut dalam gereja Latin sebagai misa kudus karena liturgi di sana kita merayakan misteri keselamatan dan berakhir pada perutusan kita sebagai umat beriman supaya melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari 9 nama ini dalam Ekaristi yang begitu beragam dan kaya maknanya. Kalian bisa memakai dari 9 ini terserah bagi orang Katolik, tapi tetap harus kembali sebagai tugas perutusan kita untuk melaksanakannya. Semoga Tuhan membantu kita sekalian. Amin.